kabar baru sampai sore, alhamdulillah dapat pesawat dan sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami. Dan selanjutnya terima kasih telah hadir seniman, budayawan, pemikir, anak-anak muda, mahasiswa, baik dari UMP maupun yang hadir, juga rekan-rekan komunitas yang telah memenuhi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat ini sudah berjalan selama 3 tahun. Dalam acara panggung ekspresi, kita mengadakan setiap bulan acara dengan panggung ekspresi dan diskusi budaya yang selalu sedikit berganti. Untuk itu kami sangat mengharapkan kehidupan berkesenian budaya yang ada di Sumatera Barat tetap mendapat tempat dan prioritas fasilitas dari pengambil kebijakan di Sumatera Barat ini. Tidak berpanjang lebar, tidak memakan waktu yang banyak, saya mengucapkan terima kasih telah hadir bersama kita. Semoga diskusi kita hari ini mendapatkan titik cerah untuk ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, Bapak David. Kepada Bapak David, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang siang yang kami hormati Ketua Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat, yang kami hormati narasumber kita yang hadir bersama kita, Bapak Profesor kemudian yang kedua Kepala Ekonomi Wilayah Kerja Bapak Dr. Matias MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu seniman dan budayawan yang hadir pada kesempatan ini, juga yang kami hormati seniman dan budayawan muda yang juga tampak hadir pada kegiatan forum diskusi seni pada siang menjelang sore ini. Pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan diskusi budaya yang diselenggarakan oleh Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Kemudian salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada wujud pimpinan umat Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diskusi. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita laksanakan diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya izinkan kami Bapak Ibu dalam kesempatan ini untuk memperkenalkan diri sebagai Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan juga sekaligus ingin bersilaturahmi mungkin dengan Bapak Ibu para pelaku seni dan budaya yang ada di Sumatera Barat, karena mungkin ke depan bukan tidak mungkin semua kegiatan di bawah UPTD Taman Budaya ini akan bekerja sama melalui sinergi dan kolaborasi antara UPTD dengan Bapak Ibu pelaku seni dan budaya. Juga nanti kami mengharapkan masukan, sumbang saran, bahkan kritik sekalipun, tapi yang bersifat konstruktif untuk kemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya mungkin melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu terkait dengan pemindahan pelaksanaan kegiatan kita. Ini mungkin sama-sama kita ketahui yang biasanya kegiatan ini kita laksanakan di Galeri Taman Budaya. Jadi karena memang ada, mohon maaf, ini boleh disebut miskomunikasi Bapak Ibu, karena setelah Bapak Ketua mengunjungi memasukkan surat permohonan pemakaian galeri itu pada bulan Mei, bahkan sebelum kami diberikan amanah Pak, sudah ada dari komunitas Andalas Sinematografi yang mengajukan permohonan untuk pemakaian galeri selama 3 hari mulai dari tanggal 28 sampai 29 sampai dengan 31 Pak. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas perpindahan pelaksanaan kegiatan kita ini Pak. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dari kegiatan kita pada siang hari ini. Cuma sedikit mungkin kami mengetahui sejarah tentang Taman Budaya. Dulunya mungkin juga pernah melaksanakan beberapa kegiatan diskusi yang dilakukan di area Museum Aditya Warman. Itu kalau tidak salah pada masa kepemimpinan Bapak Bustami, kalau tidak salah. Dan mungkin hal itu juga terkait dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di Taman Budaya sekarang ini Bapak Ibu. Tapi untuk tahun 2025 ini kita mungkin mendapatkan beberapa kabar gembira terkait dengan adanya pembangunan. Yang pertama itu panggung yang merupakan direktif dari Bapak Wakil Gubernur yang insya Allah akan dibangun di area Taman Budaya, dan juga akan dibangun di Taman Museum Aditya Warman kalau tidak salah. Jadi mungkin nanti kedua sarana ini bisa kita manfaatkan untuk berkegiatan berkesenian dan kebudayaan, baik itu untuk acara-acara pementasan maupun untuk sekedar latihan. Kemudian juga kami ingin menyampaikan sedikit mengenai komitmen kami ke depan Pak dari UPTD Taman Budaya. Ini mohon maaf walaupun kami masih baru Bapak Ibu, tapi insya Allah kami berkomitmen ingin belajar mengenai seni dan budaya
yang ada di Sumatera Barat. Jadi melalui mungkin program dan kegiatan yang ada di UPTD Taman Budaya, kami berkomitmen akan melakukan penguatan kerjasama dan pelibatan pelaku seni dan budaya dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Taman Budaya. Mungkin pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terkait dengan pendataan. Jadi ini salah satu dari kegiatan atau kebijakan yang akan kami ambil ke depan. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun ke belakang sudah ada dilakukan pendataan, baik itu pendataan terkait dengan pelaku, baik itu individu maupun komunitas oleh Dinas Kebudayaan maupun UPTD Taman Budaya. Namun ke depan ini insya Allah kami akan berusaha melakukan penguatan pendataan ini kembali, Pak. Termasuk juga kaitannya nanti dengan perlindungan hasil karya atau perlindungan karya seni yang juga digaungkan oleh Kementerian Kebudayaan kemarin terkait dengan perlindungan haki dari karya seni yang dihasilkan oleh Bapak Ibu para pelaku seni dan budaya. Diskusi budaya Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat hari ini Sabtu 30 Agustus tahun 2025 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang hadir di sini mengetahui walaupun sudah ada yang mendengar Forum Perjuangan ini atau FPS dikasihkan itu lahir dari sebuah komisi saat pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana akan melakukan rekonstruksi dan renovasi bangunan fasilitas infrastruktur untuk aktivitas kebudayaan kesenian Sumatera Barat yang selama ini kita kenal dengan nama Komplek Taman Budaya Sumatera Barat. Adanya di Kota Padang kebetulan. Komplek Taman Budaya ini sebetulnya sudah tidak baru juga karena telah ada sejak tahun 1974 lalu. Akan menjadi rujukan kita dan referensi kita ke pemerintah pusat. Hanya itu pengantar dari saya, mohon maaf kita agak panjang dikit. Kita mulai diskusinya. Maaf, Pak Gusti. Pak Gusti sebetulnya sudah memberikan makalannya, tapi kami lupa. Itulah kalau saya dipakai hari ini bekerja Sabtu dikira kalau udah membawa laptop, banyak belum saya juga jadi bawa laptop. Jadi Pak Gusti langsung saja. Tapi kalau ada yang minta nanti bahan makalan beliau, saya bisa berikan melalui PDF versi WA, bisa saya berikan. Karena kalau mau di print dan kopi sudah tidak perlu lagi. Silakan Pak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih Mbak ya. Semuanya hadir dari semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Ini suatu perkataan besar bagi saya hadir di sini dalam suatu kesempatan dan berbincang dengan Bapak Ibu semuanya, yang terutama di kalangan budayawan, seniman, ya, pencinta seni, ya, yang itu juga ada di dunia pertama kali saya Bapak Ibu komunitas yang seperti ini berbincang. Dan saya berharap kita katakan saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dan adik semuanya. Dan saya juga sangat berharap adanya tambahan ilmu dan pengetahuan serta informasi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik untuk saya.
Jadi saya ingin melihat bagaimana akulturasi budaya di Sumatera Barat, ya, dari perspektif sejarah. Dan perspektif sejarah yang saya masuk ke sini itu adalah dalam periode waktu yang cukup lama. Setelah adanya perubahan dan keberlanjutan dalam bentuk-bentuk akulturasi budaya di Sumatera Barat dan perubahan-perubahan sosial yang dilakukan. Jadi itu yang bisa sampaikan. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mencoba berbagi informasi dengan Bapak Ibu dan semuanya tentang adanya berbagai budaya yang ada di Sumatera Barat. Jadi ada berbagai budaya yang ada di Sumatera Barat. Misalkan atau kita akan membincangkan bertemunya 2 atau 3 budaya dominan di Sumatera Barat pada suatu waktu dan pada suatu kurun waktu tertentu. Kemudian bagaimana budaya yang bertemu tersebut itu menghadirkan semua budaya dominan pada suatu kurun waktu sejarah. Jadi kita coba lihat bagaimana budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat itu saling bertemu dan satu atau dua kita lihat hal yang sangat penting dia menghadirkan sebuah budaya yang dominan pada suatu periode sejarah dan karena akulturasi itu kita definisikan dengan bertemunya, bersatunya, demonstrasi dan damai beberapa unsur kebudayaan, 2 atau 3 unsur kebudayaan. Maka kita akan coba melihat ya, dan ini mungkin sesuai dengan harapan dia tadi, bagaimana budaya yang kita tadi itu menghadirkan budaya Sumatera Barat. Yang saya pikir perjalanan akulturasi budaya dan perubahan sosial Sumatera Barat dalam perspektif sejarah itu relatif lumayan juga. Tapi kalau kajian akulturasi budaya di Sumatera Barat cukup banyak. Sejarah kala di Google Imagine itu ada banyak sekali. Tapi bagaimana akulturasi budaya dari berbagai budaya yang berada di Sumatera Barat yang menghasilkan suatu perubahan sosial dalam perspektif sejarah lah itu demikian. Hanya saya ambil menampilkan dirinya. Dan saya ingin sampaikan pada Bapak, Ibu, dan adik-adik terutama bahwa Sumatera Barat yang kita sebut Sumatera itu adalah daerah administratif. Ini ya Pak David atau Bapak Ibu semuanya. Secara formal mungkin di mata belakang kalau saya nggak salah, itu Sumatera Barat kan diberikan lahir 1 Oktober 1945. Ya itu di apa di ada BPKB. Tapi waktu awal-awalnya dan perjalanan sejarah saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya, kalau bicara tentang Sumatera Barat sebagai daerah administratif, sebetulnya itu sudah jauh sekali di belakang Bapak Ibu semuanya. Jauh sekali. Jadi bahwa daerah administratif Sumatera Barat itu sudah lama sekali. Saya mencatat dari sumber sejarah itu sebetulnya telah ada sejak akhir abad ke-17. Jadi 1690, 1989, 1990 itu sudah ada Hof Komtua Pan Sumatera West namanya. Ya kalau kita artikan kira-kira sama dengan gubernur apa provinsi Sumatera Barat itu namanya. Itu sudah lama sekali dan itu kita sudah seperti dan ada dokumen. Jadi sudah lama sekali dalam administratif Sumatera Barat itu. Nah, makanya saya akan coba menelusuri bagaimana akulturasi dan berbagai budaya yang pernah ada di Sumatera Barat ini dan administrasi Sumatera Barat ini sejak akhir abad ke-17 sampai di masa ini. Dan saya berharap ada novel ini, ada pembaharuan informasi baru yang Bapak Ibu dan adik-adik bawa setelah kita diskusi bahwa sekarang Sumatera Barat sebagai daerah administratif itu dimulai akhir abad ke-17.
priorisasi sejarah administratif Sumatera Barat ini. Pertama, priorisasi ketika zaman VOC dan zaman Interregnum Inggris. Interregnum itu artinya pemerintahan sementara Inggris, itu Sedestur Inggris, dan zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada lagi zaman Jepang sebentar, dan zaman Republik. Jadi itu priorisasi sejarah Sumatera Barat sebagai daerah administratif. Kemudian akulturasi budaya yang akan kita bincangkan adalah akulturasi budaya pada masing-masing periode sejarah dalam administrasi Sumatera Barat. Dan ini karena sejarah ada yang berlanjut, ada yang berjeni, ada yang berlanjut, dan ada yang berubah. Kita akan lihat ada perubahan-perubahan dan yang berlanjut dalam berbagai priorisasi. Pada masa VOC itu multikulturalisme atau keanekaragaman budaya Sumatera Barat itu sangat banyak Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan pada masa VOC itu masuk budaya Belanda atau budaya Eropa. Saya ingin katakan kenapa budaya Belanda dan Eropa? VOC itu Bapak Ibu itu orang-orang tidak orang Belanda saja. Jadi pada VOC itu juga ada orang Jerman, ada orang Prancis, bahkan ada orang Portugis. Pada masa VOC dia pernah hadir di sini. Saya atau kita bisa baca buku-buku yang dibuat oleh orang-orang VOC di Sumatera Barat pada masa VOC. Itu ada yang beragam bahasa Belanda, ada yang beragam bahasa Jerman, ada yang beragam bahasa Prancis. Karena penulis itu mau orang-orang dari berbagai bangsa tadi hadir di sini, budaya-budaya mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu semuanya, hadirnya orang Cina. Jadi orang Cina dalam jumlah yang signifikan itu hadir di Sumatera Barat ini adalah pada masa VOC. VOC lah yang mendatangkan masalah undangan dan fasilitas mereka hadir di Sumatera Barat. Kemudian Bapak Ibu pada masa VOC inilah hadirnya orang dan budak-budak Nias dan budak sangat banyak. Kemudian Bapak Ibu hadirnya orang atau budak-budak Afrika banyak sekali di Indonesia, ratusan lah sudah dibuat. Dan dari Ambon, dari Bugis, Boni itu hadir di sini semua. Dan itu memang betul-betul ramai etnik dan bangsa di diri kita ini dahulu, Bapak Ibu semua. Di samping orang awam, tapi itu juga ada orang-orang Aceh yang sebetulnya sudah pernah tinggal di sini. Jadi betul-betul sebuah negeri, sebuah daerah yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bangsa Sumatera Barat dahulu. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang namanya Sumatera West Coast itu ada daerah hampir pantai aja. Jadi zaman VOC itu, yang namanya Sumatera West Coast, pantai Barat itu betul-betul hanya di pinggir pantai saja. Itu hanya di pinggir pantai. Itu hanya paling-paling 2 kilo, 3 kilo sampai pedalaman. Jadi kalau Padang ini, itu sampai Sepaharu itu sudah daerah Nusa Belanda lagi, apalagi Papua. Jadi Padang itu hanya betul-betul di pantai ini aja. Pariaman ke pinggir pantai, di Kubu sampai ke sana, sampai utara sana. Itu betul-betul di pinggir pantai aja. Sanalah orang-orang berbagai macam bangsa dan nanti tinggal. Jadi betul-betul namanya Sumatera West Coast, pantai barat Sumatera. Tapi yang jelas kehadiran mereka itu membuat perubahan yang besar. Telah muncul permukiman modern. Itu masalahnya dalam dengan kota. Telah muncul kota pada masa itu perubahan yang pertama. Jadi muncul kota dan kemudian yang menarik lagi kota-kota yang banyak modern tadi itu telah dibuat dengan tata kota kolonial. Udah ada peruntukan bangunan untuk orang-orang Belanda, untuk orang VOC, dan ada lokasi-lokasi permukiman yang berbeda. Orang Belanda tinggal di daerah ini, orang Cina tinggal di daerah ini,
Itu ya. Dan yang kedua, perubahan kata ini muncul itu dan sampai itu ada bahasa macam-macam. Tapi ada juga penamaannya. Mungkin kita ada nama di Kota Padang, Bapak Ibu pernah ada nama lain di Kota Padang. Kalau kita ingin ada apa rekor? Nah, misalkan Padang Kabulen. Kalau Padang pernah ada Bapak Ibu nama lain ada itu. Verburen, dua aku. Di Padang dinamakan Verburen. Itu nama lain. Ada nama toponim juga. Pariaman juga diberi nama baru Fort Vredenburg. Itu lebih tua daripada kita kan Fort Vredenburg juga. Tapi Padang Pariaman lebih dulu pada air manis ya ada bahasa. Jadi ada penamaan. Jadi kehadiran mereka itu telah merubah toponimia negeri kita. Samping lokasi-lokasi permukiman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kehadiran VOC itu juga merubah struktur sosial. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sosial, struktur sosial mereka. Orang-orang Belanda itu menjadi kelompok sosial orang kelas 1. Di orang Belanda VOC itu menempati posisi strata tertinggi dalam struktur sosial di daerah kita. Dan itu dengan berbagai nama dan gelar atau sebutan dahulu, Bapak Ibu. Ada yang disebut catat ini namanya ada Oberhauptmann, pedagang kepala, pedagang mate, ada komisaris, ada komandur, komandan, Besakheder, Kopman, Onderkopman, itu macam-macam. Ini orang-orang itu dari jabatan dan dalam strata sosial mereka ditempatkan pada posisi tersebut. Kemudian orang-orang awam pun, maksudnya orang Melayu itu juga diberi posisi dan jabatan-jabatan tertentu. Kehadiran orang Ambon, kehadiran orang Bugis, kehadiran orang Bugis itu cukup masif di situ. Itu di belakang dekat pustaka kita ini itu kampung orang Bugis dulunya. Banyak orang Bugis di sana, orang Bugis juga banyak. Di Pariaman pernah tuh orang-orang dari Ambon. Mungkin Bapak pernah dengar Kapten Yongker, Arum Palaka, itu pernah tinggal di sini dan mereka itu dapat gelar juga oleh orang VOC dulu. Pokoknya pertama kali untuk Kapten Yongker itu diberi gelar Panglima. Panglima itu adalah yang diberikan oleh orang Aceh kepada penguasa mereka di sini. Pada waktu Raja Aceh Panglima di sini. Tapi oleh VOC dan Panglima ini dihapuskan Panglima Aceh dan diberikan pada Kapten Yongker. Gitu. Kemudian Arum Palaka yang orang Bugis itu diberi gelar Raja Padepokan. Kemudian beberapa penguasa-penguasa lokal juga diberi gelar Raja. Raja Ulatan, Raja Pariaman, Raja Tiku, Raja Wonosobo, ada macam-macam. Diberi gelar Raja semua. Perlu dan gelar sudah-sudah. Tapi ini dikasih gelar bentuk Raja dituliskan di buku-buku. Maka jadi raja-raja. Kemudian Bapak pernah dengar orang kayu Aceh di Padang ini? Orang kayu Aceh itu adalah tokoh Padang yang mengundang Belanda dan bersama dengan Belanda apa itu semuanya. Itu. Nanti diberi gelar Panglima Raja. Kemudian ada gelar Regen Padang, Regen Putra. Ada gelar saudagar, orang kayu dan macam-macam. Diciptakan Bapak Ibu semuanya. Dan VOC itu betul-betul telah mengurusi, telah masuk ke dalam struktur dasar sosial kita dengan menciptakan jabatan-jabatan. Ya sebetulnya orang Minang dulu, orang Malay kita ini, tetapi
tapi yang sebelah tetap bangun supaya kita bisa berinteraksi bagaimana caranya kami persilahkan, tidak ada masalah, karena yang namanya mengantuk itu adalah sebuah hal yang dihargai kita bersama. Nah, silakan kalau mau tetapi saya cuma menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Kusniarto tadi berkaitan dengan ragam akulturasi budaya dan perubahan sosial di Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat ini awalnya kita mengenal dengan Minangkabau, atau mungkin ada nama-nama lain yang bisa kita artikan bersama-sama. Tapi untuk sekarang secara administrasi Sumatera Barat itu bagian dari Minangkabau, karena Minangkabau itu kita lihat secara luas Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sejarah yang ada bahwa Sumatera Barat ini adalah bagian dari Minangkabau yang melalui sebuah proses perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kalau tadi Pak Prof lebih melakukan abad ke-16, saya mungkin lebih kepada awal-awal abad Masehi, karena dalam sejarah yang ada ini ada temuan-temuan yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang dilalui oleh Sumatera Barat ini dari proses Hindu-Buddha, kemudian Islam, kemudian kolonial. Jadi saya agak sedikit berbeda dalam proses pembahasan sejarah yang ada. Kalau tadi Pak Prof mengatakan ada 5, kalau saya sih melihat dari sisi kajian-kajian yang ada di dalam ilmu saya itu 3 bentuk hal yang ada. Karena kalau kita lihat dari ragam akulturasi yang ada di Sumatera Barat ini, kita mengenal jejak peradaban Hindu-Buddha, karena peradaban Hindu-Buddha di Sumatera Barat ini bisa kita lihat dengan tinggal-tinggalan berkaitan dengan Hindu-Buddha. Kemudian di dalam peradaban Hindu-Buddha itu ada prasasti yang memberikan informasi kita bersama. Prasasti-prasasti tersebut tersebar dari Damasraya, kemudian di Tanah Datar, kemudian di Pasaman. Karena kita lihat di dalam proses-proses tersebut menunjukkan nama Aditya Warman sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan akulturasi yang budaya yang ada. Kalau misalnya di daerah Pagayun kita menemukan cukup banyak prasasti, apakah itu berkaitan dengan prasasti-prasasti yang diciptakan dan dibuat oleh Aditya Warman. Dan kemudian ini memberikan informasi kepada kita bersama bahwa pada abad ke-12 sampai ke-14 itu adalah masa-masa Hindu-Buddha di Sumatera Barat. Tapi kita memberikan sebuah pengetahuan bahwa yang namanya Hindu-Buddha itu di Indonesia bertarik dari abad ke-4 sampai ke-13 abad Masehi, dengan temuan-temuan berupa prasasti yang ada di Kutai Kartanegara yang sekarang menjadi nanti akan menjadi ibu kota Indonesia, dengan prasasti di Kutai dengan rajanya juga dan Pulau Warman. Ini juga berkaca di ada yang di Sumatera Barat ini. Kalau kita lihat dari sisi prasasti-prasasti yang ada ini juga ditemukan di Sumatera Barat, tapi dalam bentuk temuan-temuan kecil. Apakah itu temuan-temuan berbentuk keramik, kemudian temuan-temuan yang berupa prasasti-prasasti kecil yang kita temukan di daerah Damasraya, apakah itu di Candi Padangbojo atau di Candi Pulau Sawah atau di dalam Sungai Batanghari. Karena di dalam Sungai Batanghari itu ada sebuah kebiasaan pada masa lalu ketika mereka melakukan ritual, mereka membuang semacam mantra-mantra ke dalam sungai. Dan di dalam sungai itu kita menemukan mantra-mantra kecil yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, atau mungkin berkaitan dengan pernikahan dari masyarakat yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi yang ada lagi Bapak Ibu sekalian, karena antara Hindu-Buddha dan Islam di Sumatera Barat ini agak sedikit bercampur, karena ketika orang bicara tentang Aditya Warman itu dianggap
silsilah dari raja-raja pada dulu. Tapi kenyataan yang ada di dalam prasasti atau mungkin di dalam sejarah yang ada, kalau Pagawai itu hegemoninya baru muncul pada abad ke-15 dengan adanya Raja Malewa, raja-raja yang berkaitan dengan Pagawai. Cuman kesinambungan antara kerajaan-kerajaan Aditya dengan kerajaan-kerajaan Pagawai itu kalau kita lihat dari sejarah atau KI yang ada itu berumur sekitar 200 tahun masa yang hilang dalam sejarah Minangkabau. Minangkabau yang ada dan kemudian kita lihat dari sisi Raja Aditya itu membuat prasasti yang terakhir itu 1375. Ini mungkin bapak ibu-ibu bisa ke daerah Kuburaju. Di daerah Kuburaju itu menunjukkan tentang kekuasaan tentang Aditya Warman di Sumatera Barat di Minangkabau 1375. Kemudian kerajaan Aditya Warman itu punya anak namanya Ananggawarma. Ini bisa kita lihat dengan prasasti yang ada di Ganggu Hindia itu di Bogor. Jadi harapan kita bersama mungkin kita perlu memberikan sebuah perhatian di dalam proses yang ada Bapak Ibu sekalian, bahwa sejarah kita ini kalau kita lihat ada yang menjadi sebuah perhatian kita bersama, apakah Marapi Sada dan Talu itu merupakan sebuah sejarah awal dalam perkembangan Minangkabau. Ini perlu kita ini lagi perlu kita divisikan atau mungkin kita lakukan sebuah kajian yang ada. Kalau mungkin kita lihat dengan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam dunia kita, kalau Marapi Sada dan Talu itu mungkin zamannya Nabi Nuh. Ini perlu kita pahami secara bersama-sama. Tapi kenyataan yang ada karena kita sudah terpatri dan kemudian sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh tamu itu adalah yang benar. Tapi di dalam kenyataan-kenyataan di dalam sejarah dan arkeologi kita tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah-sejarah tersebut. Ini adalah sebuah hal yang harus kita selesaikan sehingga antara kenyataan dan khayalan ini harus kita selesaikan, karena nanti juga ada sebuah khayalan kenyataan ini terjadi pada masa Padri. Karena kata orang utara bahwa Padri itu menentukan dan kemudian membuat mereka terperosok ke dalam situasi yang tidak baik. Itu berdasarkan informasi dari teman-teman kita di utara yang menjadi sebuah pernyataan dari Manggara Guru Perlindungan atau bahasa Hamidi Arab itu mengatakan bahwa Imam Bonjol itu melakukan HAM karena dia melakukan sebuah penetrasi budaya kedaerahan ke utara dengan membunuh orang-orang cantik di Sumatera Barat atau di Medan, sehingga dulu ketika orang Sumatera Barat ada yang cantik, ini agak susah, tapi banyak yang kurang cantik. Itu sebuah tradisi-tradisi yang ada. Kemudian kalau kita lihat di dalam proses berikutnya, Bapak Ibu sekalian, karena di dalam akulturasi budaya itu awalnya memang Hindu Buddha, kemudian masuk masa Islam. Masa Islam ini kalau kita berkaca kepada informasi yang disampaikan oleh Pak Hamka, bahwa Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-6 Masehi. Itu dengan temuan-temuan yang ada di Barus. Sekarang ada sebuah daerah di daerah Tapanuli Tengah itu banyak kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tinggal-tinggalan arkeologi yang masanya abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Tapi di dalam sejarah kita lebih memberikan sebuah ilustrasi bahwa sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini abad ke-12 atau abad ke-13 dengan temuan nisan kampung di Aceh itu diperlukan. Tapi kenyataan yang ada kalau
Rasia itu adalah orang-orang yang datang dari timur, kemudian melakukan pengislaman ke dalam perjalanan ke Sumatera Barat lewat sungai-sungai yang ada, apakah itu lewat sungai Batamari, sungai Siak, kemudian sungai Rakam, yang kemudian di Sumatera Barat namanya berbeda. Ada namanya sungai Samir, kemudian sungai Kuantan, dan kemudian sungai Sinama. Ini kan sebuah sungai di Sumatera Barat pindah ke Riau atau pindah ke Jambi kan menggunakan nama yang berbeda. Ini yang menjadi sebuah permasalahan kita bersama berkaitan dengan Islam masuk apakah lewat pantai timur maupun pantai barat. Kalau pantai barat awalnya abad ke-6 dengan adanya lisan atau makam yang ada di Barus, tapi abad ke-16 datang lagi masuknya Islam ke Sumatera Barat lewat pantai barat, lewat Syekh Burhanuddin. Yang Syekh Burhanuddin ini kita lihat dari sisi yang ada adalah Sakaria, karena ini masuk dan kemudian di dalam sejarah yang ada Syekh Burhanuddin ini berasal dari Pariaman, kemudian dia belajar ke Aceh lewat Syekh Burhanuddin dan kemudian menggunakan ajaran dengan ini Sakaria. Ini kemudian di Sumatera Barat sendiri juga nanti akan berubah menjadi Muhammadiyah. Ini adalah sebuah aliran-aliran yang ada di dalam proses Islam yang ada di Sumatera Barat. Kemudian berikutnya adalah masa kolonial dan modernitas, karena ini sebuah hal yang perlu kita paham secara bersama-sama. Tadi Pak Prof. Rusdi juga sudah menyampaikan bahwa masuknya kolonial dengan Portugis namanya dan kemudian didatangi oleh Inggris dan kemudian oleh Belanda dan kemudian Jepang. Ini merupakan sebuah tonggak sejarah juga di dalam peradaban di Minangkabau atau Sumatera Barat, yang kalau menurut Profesor Dr. Ibu Roda Lahir bahwa orang Minang ini punya kudo karatan, sapian lalahan, timbal kacang, kapak radan, ada sekitar 135 daerah yang memiliki hubungan dengan Minangkabau. Apakah itu orang Minangkabau yang langsung menjadi raja di sana, atau mungkin orang Minangkabau yang didaulatkan dari unsur-unsur Bubalang sebagai raja yang menjadi raja di sana, atau mungkin orang di sana yang diaslikan oleh raja-raja Minangkabau untuk menjadi raja di sana. Apakah itu di Rancu Bagindo di Manila di Filipina, kemudian juga ada raja Bagindo juga di Sulu, kemudian juga ada di daerah Patani, kemudian di daerah Negeri Sembilan, dan sampai ada juga orang Minangkabau yang ada di daerah Manggarai yang sekarang kita kenal dengan Wayangmu. Filmnya lah, itu kan menjadi sebuah permasalahan. Kalau orang Padang, kalau kita lihat dari sisi budayanya, boleh dia agamanya lain, tapi kalau orang Minangkabau tidak. Makanya perlu kita pahami secara bersama-sama, ini dia orang Padang atau orang Minangkabau. Ini yang menjadi sebuah permasalahan kita ketika kita melihat kondisi-kondisi kekinian yang terjadi di Sumatera Barat, yang sekarang malah Sumatera Barat mau diperkecil lagi yang Minangkabaunya. Dulu Minangkabau sampai ke Riau, kemudian ke Bengkulu, kemudian ke Jambi, dan kemudian sampai ke bagian utara daerah Tambuyung maupun daerah Natal. Itu adalah daerah-daerah yang notabene dari Sumatera Barat sampai ke Aceh. Di Aceh juga ada sebuah nama yang namanya adalah anak Jamin. Anak Jamin itu adalah orang Sumatera Barat yang merantau ke sana, itu banyak berasal dari Pariaman. Apakah itu di daerah Tapatuan, kemudian Molabo, Singkil, itu adalah orang-orang yang melakukan imigrasi orang-orang Sumatera Barat di sana, itu yang berasal dari Pariaman maupun dari pesisir selatan. Kemudian kalau kita lihat dari kolonialisasi dan modernitas yang ada, Bapak Ibu sekalian, bahwa Sumatera Barat masuknya Belanda atau Inggris itu ada masa-masa ya abad-abad
Ini kemudian berakhir pada 1945. Itu merupakan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan ragam akulturasi budaya yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga karena orang Minang ini adalah hobinya merantau, pasti mereka memberikan sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman, dan kemudian mereka saling cepat sekali melakukan sebuah akulturasi budaya di dalam hidup mereka. Ketika kita mengenal sebuah pepatah, sekali gadang sekali tapiat berubah. Itu merupakan sebuah hal yang kemudian orang Sumatera Barat itu cepat melakukan sebuah adaptasi yang ada. Ketika mereka tetap dengan kondisi yang lama, mereka akan tergilas. Ini bisa kita lihat dalam posisi ketika tahun 58 sampai 65, bagaimana orang Minang yang waktu itu melakukan koreksi terhadap pemerintah pusat, kemudian mereka melakukan sebuah adaptasi dalam proses nama mereka. Mereka tidak pakai nama lagi Samsudin atau hal-hal yang berkaitan dengan Minang. Mereka pakai nama-nama yang tidak berkonotasi dengan Minang. Apakah itu Samuel Koto, ada Wisbiat Lui, ada yang lebih hebat lagi di kita, James Hill. Itu kan adalah sebuah hal yang berkaitan dengan bagaimana orang Minangkabau merubah namanya dengan nama-nama lain supaya mereka eksis. Itu bukan, kalau kata Pak Dr. Fakih Ali, seorang sosiolog dari UI orang Aceh, mengatakan itu Minangitis, ketakutan orang Minang dengan nama Minang. Tapi ini dibantah oleh Bapak Dr. Adrianus Ciniago. Itu adalah bagaimana orang Minang bisa eksis dengan nama-nama Minangnya, dengan kondisi yang ada. Kayak Adrianus Ciniago itu bukan nama, Adrianus itu bukan nama Soviet, tapi si An lahir bulan November. Itu singkatannya itu yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Bukan gara-gara orang Minang takut dengan kondisi-kondisi gara-gara PRRI itu. Makanya mereka merubah namanya dengan nama-nama yang tidak Minang. Yang kacaunya kan nama-nama baptis. Namanya Samuel Koto, atau nama saya Nur Matias. Nur Matias kan juga itu mungkin Matiasnya kan, Matias kan nama surat di dalam Injil. Itu perlu kita paham. Pak David juga gitu. Itu juga adalah ketakutan orang Minang dengan nama Minang. Kalau kita lihat dari sisi ragam akulturasi yang ada Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat dari sisi agama, pendidikan, ekonomi, kuliner, kemudian seni musik, arsitektur, dan kekerabatan sosial. Kalau dulu kan orang Minang sangat identik dengan matrilineal, dengan hal-hal berkaitan dengan kalau pusatku tinggi turun ke perempuan. Tapi kan sekarang orang Minang yang sudah merantau kok ke perempuan, padahal kan ini hasil pencarian orang tua. Makanya kita harus memperhatikan, harus memberikan sebuah ilustrasi untuk kita bersama bagaimana orang-orang tua kita memberikan sebuah kekuatan kepada wanita-wanita. Karena wanita-wanita itu biasanya adalah korban dari sebuah permasalahan sosial yang ada. Makanya di dalam budaya Minang itu memberikan bahwa yang pusatku tinggi kita bagi secara matrilineal, masalah Minang. Kemudian yang berkaitan dengan pusatku rendah ini dibagi secara Islam. Tetapi gara-gara orang lelaki Minang itu dia melihat bahwa yang akan bermasalah dari sisi keluarga itu adalah perempuan, dia rela memberikan hak dia itu kepada keluarga atau mungkin saudara perempuan mereka. Ini berbeda dengan sistem kekeluargaan yang ada di daerah Muara Enim. Di situ namanya ada Tunggu Tubang. Tunggu Tubang itu memang sebuah pembagian harta turun ke keluarga perempuan atau anak perempuan.
tapi anak perempuan yang paling tua. Itu yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Ini juga terjadi di dalam proses-proses akulturasi budaya yang ada di kita, apakah itu berkaitan dengan jejak Arab, jejak Cina, jejak India, jejak Belanda. Itu juga bisa kita lihat dari sisi ragam akulturasi yang ada di Minangkabau atau di Sumatera Barat ini. Kalau misalnya kita kemarin ada ribut berkaitan dengan, mohon maaf, tabu ini apakah itu masuk ke dalam unsur agama Satariah atau ini adalah sebuah ritual atau sebuah perayaan? Ya, ini yang menjadi permasalahan kita juga, karena di beberapa kasus orang melihat bahwa tabu itu adalah sebuah gaya atau mungkin sebuah ritual keagamaan Syiah. Padahal kenyataan kalau di kita itu kan tidak seperti itu, bahwa yang namanya tabu itu bukan lagi sebuah kepercayaan atau kebudayaan, tapi agama, tapi adalah kebudayaan yang kita dapatkan dari generasi ke generasi yang ada, Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Gusti Asnan tadi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perubahan sosial yang ada di Sumatera Barat atau Minangkabau ini, bisa kita lihat dari beberapa hal, apakah itu berkaitan dengan kekerabatan dan gender, kemudian pendidikan, ekonomi, dan kemudian arsitektur dan ekologi, dan kemudian agama. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, orang Minang itu merantau bukan gara-gara untuk atau ekonominya kurang. Kalau kita lihat dari sisi kesuburan lahan, kesuburan ini bagus, tapi karena yang namanya merantau itu adalah sebuah hal, kalau belum merantau itu belum dikatakan orang yang sukses. Makanya ketika ada gubernur yang belum merantau, itu belum dikatakan orang yang sukses dalam budaya Minangkabau. Karena yang namanya merantau itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, ilmu yang baik, dan kemudian kita ketika tua nanti ini bisa dipakai untuk kemaslahatan masyarakat di daerahnya, bukan untuk mencari ekonomi. Itu yang perlu kita pahami secara hal yang berkaitan dengan merantau yang disampaikan oleh Pak Mukhtar Naim atau mungkin Sujikato yang melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan merantau. Ada. Dan sekarang dari sisi arsitektur, orang-orang kita pasti tidak akan mau lagi membuat rumah gadang dengan bahan kayu, karena bahan kayu sudah sulit didapatkan, dan kemudian mereka mengganti dengan bahan beton. Kemudian di dalam budaya Minangkabau juga sekarang yang dikatakan sukses itu ada 3 parameternya menurut hemat saya. Pertama, dia mendirikan rumah gadang, kemudian menjadi datuk. Yang ketiga, dia mendirikan masjid. Makanya sekarang rumah-rumah gadang itu tidak ada penghuninya, kayak gara-gara ya tadi dibuat secara pribadi, bukan untuk kepentingan komunalnya. Begitu juga dengan kalau ingin menjadi seorang pemimpin di sini harus jadi datuk. Makanya cepat-cepat jadi datuk. Kalau belum datuk, belum dianggap sempurna di dalam budaya Minangkabau. Ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama berkaitan dengan akulturasi budaya yang ada di dalam budaya Minangkabau. Perlu kita renungkan juga bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa 3 hal yang bisa membuat akulturasi di Sumatera Barat ini atau di Minangkabau ini bisa berjalan dengan, pertama adalah seleksi kreatif. Bagaimana nanti seleksi kreatif ini orang-orang Minangkabau ketika mereka dalam posisi-posisi sulit, mereka akan bisa mencari sebuah alternatif baik, maju, dan kemudian bisa memberikan sebuah kontribusi di dalam sosial ekonomi yang baik. Kemudian adalah namanya institusi nilai, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu akan berkembang dan kemudian menjadi sebuah hal yang baik di dalam proses sejarah yang ada. Karena yang namanya sebuah perubahan adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi di dalam budaya kita, dan kita tidak bisa menahan atau mungkin
ada sebuah semboyan kembali ke surau. Kembali ke surau itu surau sudah tidak ada lagi, tapi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan surau itu adalah ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan sehingga orang Minang tetap bisa eksis dan kemudian bisa berelaborasi dengan zaman dan sejarah dalam proses akulturasi yang ada. Makanya kalau kita berkaca kepada kembali ke surau itu bukan secara fisik kita harus mengikuti tinggal di surau atau tinggal ini, tapi ada sebuah hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Apalagi sekarang ada namanya media sosial, ada namanya grup-grup sosial di dalam WhatsApp. Itu kan juga sebuah hal yang berkaitan dengan implementasi atau mungkin inisiasi kita untuk bisa kembali ke surau. Tapi medianya sudah berbeda. Makanya ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa yang namanya kebudayaan itu dinamis, dia akan bergerak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan zaman dan kemudian mengikuti pola-pola yang baik, yang benar, sehingga mereka tidak tergilas oleh kondisi zaman yang ada. Apalagi sekarang orang-orang Sumatera Barat kerajinan dengan K-pop, Amerika pop atau yang lainnya. Makanya kita mencoba sebuah akulturasi yang baik sehingga generasi-generasi muda kita bisa melakukan sebuah adaptasi budaya yang ada. Saya tidak ingin bertanya, tapi kan ada yang kiri kanan, saya pindah ke kanan. Menarik, tiba-tiba kita bicara soal akulturasi budaya. Dan Pak Prof tadi mencatat sejarah Minangkabau itu yang mulai dari percakapan 17 atau ketika budaya itu sendiri bisa dicatat. Dan secara administratif dia sebenarnya lebih bicara soal Sumatera Barat. Lalu Pak Tias bicara soal ya dari menerapkan sejarah itu ya. Terus orang Minangkabau rantaunya bukan karena alasan ekonomi. Cuma kalau di kampung saya itu pulang merantau, ya kalau tidak berhasil nggak mau orang ngambil jadi menantu itu persoalan juga gitu kan. Itu memang ada alasan ekonomi sih. Saya berpendapat Minangkabau itu sebenarnya mungkin tidak terjadi akulturasi. Justru Minangkabau itu memberi warna di mana-mana. Apakah di Malaysia, apakah di Kamboja. Karena kita banyak mendengar atau seperti dikatakan oleh Lupi tadi itu banyak orang Minangkabau atau 134 ya, nagari yang sebarang Minangkabau di sana. Artinya justru budaya Minangkabau itulah yang berakulturasi ke mana-mana menurut saya seperti itu. Nah Minangkabau yang sebenarnya itu mungkin ya hanya ada dalam tambur saja. Sebab ketika sejarah mulai mencatat, seperti yang dikatakan oleh profesor tadi itu, ternyata banyak budaya masuk ke sini dan saking pragmatisnya orang Minangkabau, nah budaya itu akhirnya memberi pengaruh terhadap persoalan-persoalan sosial Minangkabau. Di dalam olok-olok budaya kan juga dikatakan itu kok ceramahnya terlalu jauh, gitu kan, kalau bajunya udah Cino kan seperti itu. Kalau kata Davidi bahkan salah satunya dari Arab, ini salah satu Nabi, kan orang Minangkabau juga tidak punya apa-apa. Tiba-tiba sekarang kita bicara soal akulturasi. Ini kan menarik. Apa benar-benar ada akulturasi? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeyen, saya perlu menambah lagi. Saya melihat pembicaraan kita sore hari ini sangat menarik. Pak Profesor banyak membicarakan seperti katakan Bapak di masalah Sumatera Barat, sedangkan Bapak Matias katanya dari Minangkabau. Saya melihat bahwa akulturasi ini boleh-boleh saja, tapi ada hak kita sebagai orang Minang harus mempertahankan ciri khas kita. Apa itu yang Minang itu? Kita mengenal dengan adat bahasa syarat bersandi kita pula, kita mengenal dengan Ungku Tigo Sajaranan, kita mengenal dengan Kali Tigo Sapini, kita mengenal dengan
dengan matrilinealis, bukan patrialis, bukan patrilialis. Patrialis itu menteri pribadi lapor. Yang saya maksud adalah kita boleh saja mengalami alkulturasi. Alkulturasi ini bahasa sederhananya pembahuran. Tapi kita tidak hilang. Nanti beda dengan asimilasi. Asimilasi membentuk yang baru. Inilah yang perlu kita pertahankan. Salah satu Pak. Tadi Mesti menyampaikan bahwa ketika tadi itu boleh muncul orang. Hari ini kita lihat, lalu tadi ada di pasangan dicontohkan kemajuan budaya, artinya adalah orang Batak dan orang Minang. Tapi hari ini kita melihat ada orang tampil pakaian, dia bukan dari budaya sana, pakai tutup ke belakang kan, dari sisi pakaian Pak. Padahal pakaian itu juga menjadi budaya. Mereka tidak berasal dari sana, maksud saya tidak budaya. Lalu kemudian dari sisi panggilan. Sekarang misalnya mohon maaf kalau ada di rumahnya panggil arti, apakah itu budaya Minang? Bahasa gitu ya. Dan mungkin ada yang dari budaya lain masuk dipakai oleh orang Minang.